Kau hadir di sini. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Kau mau urapi kami semua, Tuhan, supaya kami benar-benar memberikan hati kami untuk menjadi tempat perbendaharaan firman Allah. Supaya di mana hati kami boleh sucikan, dibersihkan oleh firman Allah. Supaya hati kami boleh menjadi tempat kediaman firman, kediaman roh Tuhan juga. Kau memberkati kami semuanya. Supaya setiap langkah hidup kami ditentukan, dipimpin oleh roh Tuhan. Jauhkan daripada hati kami Tuhan, yaitu menjauh daripada Tuhan. Buat hati kami semakin dekat dengan Tuhan. Supaya kami semakin lebih sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan. Bahwa hidup kami Tuhan yang atur, Tuhan sediakan, Tuhan pelihara. Supaya kami dijauhkan dari segala kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan kebimbangan. Supaya kami tetap teguh dan hidup dalam pengharapan. Kami berdoa Tuhan supaya firman-Mu memulihkan, menyembuhkan, memberi kekuatan, hikmat, dan juga memelihara kami. Mereka yang dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam masalah, dalam pekerjaan, karir, studi, dan keuangan, bahkan dalam sakit penyakit. Biar firman-Mu memulihkan, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberikan hikmat dan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu yang memberikan kekuatan, memberikan juga kemenangan, pengharapan, masa depan, dan kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri saudara. Kita baca Mega Project Karakter Kristus hari Rabu bersama-sama. 1, 2, 3. Mega Project Karakter Kristus hari Rabu. Murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan, murah hati, disiplin, penguasaan diri, kesalehan. Silakan duduk saudara. Kalau kita bicara murah hati, penguasaan diri, dan kebaikan itu ada dalam buah roh. Jadi kalau kita bicara tentang kesalehan, Ayub itu adalah orang yang saleh. Nuh juga orang yang tidak bercacat celah. Dan itulah orang-orang yang dipakai Tuhan. Kalau baju kita kotor, selalu kita ingin bersihkan. Tapi kalau kita cuek dan tidak di pesta, kita memang sembarangan, kotor pun gak apa-apa. Berarti kita ini orangnya tidak punya pengharapan, atau mungkin kita tidak diundang, atau tidak ada pertemuan. Dan yakinlah hidup kita itu bersama dengan Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, Tuhan ingin hidup kita bukan mewah, tetapi tertib, rapi, dan baik. Saudara, saya ajak saudara untuk belajar hidup di dalam, yaitu hidup di dalam roh. Tema kita hidup dalam roh. Kenapa saya katakan demikian? Karena dunia kita ini beda. Kalau kita lihat, manusia itu ada di darat. Ikan-ikan ada di laut. Kita bisa nyelam ke laut, tapi kita tidak bisa tinggal di dalam laut. Karena itu bukan dunia kita. Demikian juga ikan tidak bisa tinggal di darat lama, dia akan mati. Itulah namanya orang-orang percaya harus meninggalkan duniawi. Karena dunia ini bukan tempat kita. Dalam roh itulah tempat kita. Roh itu bukan roh, terus kita hidup aneh-aneh. Tapi roh itu dipimpin oleh roh Tuhan. Menghargai pribadi Tuhan dan Roh Kudus. Bukan cuma mencari karunia, berkat dan kuasanya. Itu harus diperbedakan. Antara pribadi Tuhan dengan perlengkapan itu berbeda. Banyak orang mau diperlengkapi dengan kuasa, punya karunia. Tapi saudara lupa,
kalau Roh Kudus turun dalam hidup kita. Itu pribadi. Sehingga sekarang orang-orang berkata, Roh Kudus, bahasa roh semuanya itu bagus bukan jelek. Tapi sebetulnya mereka tidak pernah mencari pribadi Roh Kudus saja. Mereka cuma hidup di dalam karunia roh. Itu yang berbahaya. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, manusia itu melihat apa yang dilihat. Tuhan itu melihat hati manusia yang tidak dilihat manusia. Manusia itu selalu ingin dipuji, mencari pujian manusia. Tapi Tuhan saudara membenci orang yang mencari pujian manusia. Allah ingin memuji sendiri. Itu perbedaan yang jelas sekali. Jadi apa yang harus kita perbuat saudara? Makanya sekarang dunia ini gereja semua itu membuat semuanya tampak indah. Tampak bagus, tampak mewah. Gerejanya, pelayanannya, musiknya, semuanya pembicaranya bagus, bukan salah. Itu baik. Tetapi tidak ada keseimbangan. Mereka hanya cuman supaya manusia melihatnya dan memuji dan berbondong-bondong datang. Tetapi Allah melihat hati manusia bukan rupa. Allah tidak mencari orang pujian manusia, tapi ingin yang dipuji Allah. Jadi beda. Kalau kita mau buka gereja atau pelayanan atau hidup, gak salah. Kita mau membuat semua supaya dilihat orang cantik, dilihat orang ganteng, dilihat orang bagus, gak salah. Itu bagus. Tapi kita lupa. Tuhan melihat kita. Apakah ada kebagusan dalam hati kita? Harus ada keseimbangan. Sehingga gereja terbawa ke duniawi. Yaitu apa yang dilihat manusia. Bukan apa yang dilihat Tuhan. Gereja lupa untuk berbenah diri. Dan kita ini lupa berbenah diri. Yaitu supaya hidup kita ini menjadi terang. Itu kesalahan kita. Kita sudah menjadi anak-anak Allah oleh darah Yesus. Dan percaya Yesus. Tapi kita belum menjadi anak-anak terang. Kalau anak-anak terang berarti dia harus meninggalkan kegelapan. Cara duniawi, hidup duniawi, pelayanan duniawi, kerja duniawi. Saudara lihat Indonesia ini, dunia ini, sudah semuanya adalah uang. Orang sudah ketemu AI, khotbah sekarang para pendeta, sudah gak mau cari materi lagi, tanya di AI, tanya nasib di AI, tanya jodoh di AI, tanya masa depan di AI, tanya kerja apa yang cocok. Itu pekerjaan roh Tuhan. Kalau kita tanya seperti itu berarti menyisikan Roh Kudus. Kalau AI boleh cari pengetahuan, cari sejarah, cari apa, oke. Tapi kalau masa depan, jodoh, firman Tuhan, hanya Tuhan yang tahu hati manusia. Berarti pendeta yang sekarang banyak seperti itu. Jadi pendeta sudah menyingkirkan pribadi Roh Kudus. Memang dari awal mereka tidak pernah bergaul dengan Roh Kudus. Mereka hanya cukup dengan karunia-karunia. Dan sudah bangga di karunia-Nya. Dan kita semua sudah tertarik apa yang kita lihat. Kita tidak tertarik dengan apa yang Tuhan lihat. Ayo semua kita berbenah diri. Kita boleh berbuat yang bagus, cantik, mahal, silakan. Gereja dibikin update yang bagus, silakan. Tapi jangan lupa, hatinya harus lebih terbaik dari yang lainnya. Hatinya sabar, murah hati, disiplin, menguasai diri, saleh, rendah hati, setia, taat, dan sebagainya. Kita lihat dulu temanya hari ini. Hidup dalam roh, sudah ya. Poin pertama, Roh Kudus. Cukup Roh Kudus saja dulu. Kenapa? Roh Kudus disebut roh kebenaran. Dia yang membawa kita hidup dalam kebenaran. Bukan pembenaran diri. Lukas 1 ayat 35. Sebelum Pentakosta, Roh Kudus sudah ada.
bentuknya tidak berupa manifestasi, tapi berupa kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kita lihat dulu. Lukas 1:35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus dan anak Allah. Saya rindu sekali anak-anak muda semuanya, saudara. Itu bukan hanya bergereja, tetapi Roh Kudus bisa membawa mereka menjadi terang dunia. Sekarang anak muda itu cuma larinya hanya bergereja, cuma cari jodoh, cari teman, cari relasi, cari tempat nyaman, cari kumpulan, tidak mencari Tuhan. Sekarang anak muda cuma dengar kiri kanan semuanya, pengusaha muda kita dulu lain. Dengar lu kerja apa, kamu kerja apa. Dia lupa cari Tuhan. Makanya dia mau cari kumpulan. Sebanyak-banyaknya teman kita tidak akan bisa mengalahkan Tuhan kita. Jadi mau tidak mau, saudara, mata jasmani kita tidak boleh selalu dominan. Harus mata rohani juga hidup. Supaya kita bisa melihat rencana Allah dalam hidup kita. Ternyata kalau kita melihat rencana Allah ini indah. Yaitu kalau kita lihat ini, bahwa Yesus itu sudah direncanakan sebelum dunia ini ada. Kata Yesus, sebelum Abraham ada, aku ada. Sebelum dunia ini ada, aku sudah ada. Baru dia turun ke dunia. Dia ada di surga. Dia turun ke dunia. Dia balik ke surga. Engkau dan saya, saudara, yang dikasihi Tuhan, sebelum dunia ini ada, engkau sudah dirancang oleh Tuhan di dalam pikiran Tuhan. Di dalam rencana Tuhan. Sehingga hari ini kita harus kembali kepada pikiran Tuhan dan rencana Tuhan. Yesus dari surga kembali ke surga. Sebelum dunia ini ada, engkau dan saya ada di mana? Ada dalam pikiran Tuhan, ada rencana Tuhan. Kembalilah ke pikiran Tuhan. Kembalilah ke rencana Tuhan. Tinggalkan rencanamu, tinggalkan pikiranmu yang egois, yang mau menang sendiri. Tuhan katakan bahwa Dia akan memelihara kita. Sebab rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku, seperti tingginya langit dan bumi. Makanya saya lari. Lari untuk apa? Meninggalkan segala pikiran rancangan saya. Saya ingin masuk dalam rencana pikiran Tuhan, tidak gampang. Makanya Filipi disebutkan, hendaklah kamu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Efesus juga mengatakan, tidak satupun orang tahu pikiran Tuhan. Tetapi kata Paulus, kami memiliki pikiran Tuhan. Dia tidak tahu pikiran Tuhan terlalu hebat, tapi mereka memiliki pikiran Tuhan. Artinya, mereka kembali kepada pikiran Tuhan. Bahwa mereka hidup di dunia, ini pasti ada rencana Tuhan. Gak mungkin kita di dunia ini bikin masalah terus. Itu hanya godaan. Karena kita tidak sadar bahwa kita ini di dunia sudah direncanakan untuk yang baik. Coba kalau saudara melihat rencana-rencana Tuhan yang indah. Bagaimana Daniel itu. Sudah dalam rencana Allah. Sampai dibuang. Akhirnya dia jadi Perdana Menteri. Dia tetap cari Tuhan saja. Karena dia sudah tertulis. Saudara, itu sudah tertulis. Bahkan Daniel kemudian juga bermimpi. Bahwa nanti setelah 4 kerajaan ini, kerajaan keempat muncul Romawi. Maka Yesus akan lahir. Jadi kalau kita bicara 500 tahun sebelum Yesus lahir. Baik Daniel, Yesaya, bahkan ribuan tahun sebelum Yesus lahir. Sudah dalam rencana Allah.
Makanya kalau orang tidak tahu begini, wah Yesus kebetulan aja dibunuh. Yesus itu tidak punya kemampuan, rencananya setan. Karena dia tidak sadar bahwa Tuhan itu membuat itu semua dalam rencana pikirannya yang indah. Jadi kalau saudara mengalami kesulitan, tantangan, hari problem, masalah. Nomor satu, kembalilah dalam pikiran Allah. Aku takut, aku masalah, aku mesti begini. Aku lakukan gitu, kalau enggak mati aku sikat gini, sikat gini. Kata Tuhan, duduk diam percayalah. Kalau itu berkatmu pasti kembali kepada kamu. Amin. Kita harus belajar menyerah. Itu penting sekali. Menyerah bukan berarti tidak kerja. Menyerah kepada jalan Tuhan. Menyerah pada pikiran Tuhan. Saudara melihat apa yang terjadi dalam firman Allah yang luar biasa. Kita lihat dulu yaitu Lukas pasal 6 ayat 35. Gereja ini mengajar saudara untuk berjumpa dengan Tuhan. Mengajar kepada saya, saudara, untuk menghargai pribadi Tuhan dan mencari pribadi Tuhan bersama-sama. Supaya kita masuk dalam rencananya yang indah. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik. Terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih pun Tuhan baik. Dan terhadap orang-orang jahat pun dia tetap baik. Apalagi terhadap engkau yang baik. Makanya kenapa orang jahat di gereja kok diberkati ya? Betul saudara? Jahat tuh, gak ke gereja. Bikin masalah di gereja, kok diberkati? Nah, dia tetap baik kepada orang jahat maupun orang yang seperti itu. Tetapi kalau kamu tetap baik, kebaikannya itu berlimpah-limpah. Sehingga kita tidak boleh iri dengan hal-hal itu. Saya ingin supaya saudara masuk di dalam hidup dalam roh. Hidup dalam roh tidak gampang. Bukan berarti saudara mesti doa puasa terus. Saya pernah doa puasa 1 tahun. Hasilnya cuma kurus. Terus saudara, cuma kurus, dietnya bagus. Saya pikir seperti itu bagusnya. Ternyata puasa saya robah. Saya puasanya tidak mengeluh, tidak menggerutu. Puasa saya itu belajar mengucap syukur, belajar bersuka cita. Nah, tidak gampang itu. Bersuka cita mengucap syukur itu tidak gampang. Kalau kita percaya adanya Tuhan, dan kalau kita percaya kuasa Tuhan menyertai kita, apapun yang terjadi Tuhan berdaulat, kita akan selalu mengucap syukur. Karena itu jalan Tuhan. Coba kita lihat. Saudara Yusuf, coba kita lihat Yakub. Dia ketika dapat hak kesulungan, dia meninggalkan harta bendanya. Dan dia masih bersuka cita mengucap syukur. Padahal kehilangan harta bendanya. Kenapa? Karena di dalam Tuhan, sukacita mengucap syukur bukan karena kita menemukan duit atau kehilangan duit. Tetapi kita menemukan pusatnya, Yesus Kristus. Dia memberikan kepada kita sukacita, damai sejahtera. Kemarin saya ketemu sama pendeta satu. Saya bilang, satu saja. Hidupmu tetap kita semua tetap masalah. Tapi kalau kamu percaya punya masa depan yang bagus. Kalau kamu menabur baik akan dapat baik. Kalau kamu baik akan Tuhan peliharakan. Kalau orang tidak tahu berterima kasih Tuhan tetap baik. Apalagi kita. Jadi kalau ada kesulitan, gak usah menggerutu. Belajar bersuka cita, belajar mengucap syukur. Kenapa? Karena iman itu di atas masalah. Iman itu di atas mujizat, iman di atas berkat. Gereja berbondong-bondong lihat mujizat, hebat ya. Melihat kesembuhan, hebat. Lihat berkat, hebat. Luar biasa, seneng bangga. Makanya dia senang nonton. Dia lupa. Dia harus membangun imannya. Iman itu di atas mujizat. Kalau imanmu tangguh, besar, kamu gak kaget dengan mujizat. Gak mengejar mujizat. Dan itu bagi saudara itu terlalu gampang. Tapi bagi orang yang gak seperti itu,
dia akan ngejar seperti itu. Iman itu tidak boleh dibawa mujizat, sehingga saudara berbondong-bondong lihat mujizat, dan lihat mujizat dan bangga. Saudara, kalau imanmu di atas mujizat, percayalah, hidupmu dan saya itu adalah mujizat. Amin. Mujizat, karena Allah menyertai kita. Roh Kudus turun atas kita. Iman itu di bawah firman Allah. Bukan di atas firman Allah. Oh, kita punya iman, sembuhkan. Gak usah baca firman, saya yakin sembuh, doa. Bapak Ibu, kamu salah. Iman itu bukan Tuhan. Iman itu di bawah firman Allah. Engkau sudah menghapus firman. Engkau menjadikan iman Tuhanmu. Salah. Firman itu yang menghasilkan iman. Kembalilah kepada firman Allah. Ketika kita punya masalah persoalan begitu besar sekali. Apa yang perlu kita kerjakan? Doa benar, ke gereja benar, insya benar. Nomor satu, bangunlah imanmu melalui baca firman Allah. Ketika kau membaca firman Allah, disitulah kekuatanmu akan muncul. Kekuatanmu muncul, engkau yakin pengharapanmu. Sehingga engkau tersenyum menghadapi masalah, bukan lari. Sehingga akhirnya hal itu terjadi benar. Orang Kristen kalau saya lihat sekarang banyak lari dari kenyataan. Kita harus hidup dalam kenyataan, tetapi Tuhan akan merubah kenyataan menjadi berkat juga. Jadi nggak bisa merubah. Saudara, anggur itu habis, kenyataannya memang habis. Oh lari saja Pak, nggak tanggung jawab. Tunggu dulu, tetaplah hidup dalam kenyataan itu memang habis. Undanglah Tuhan, karena Tuhan yang akan mengubah semua kenyataan yang sudah nyata itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau engkau lari dari situ, maka tidak ada sesuatu yang terjadi. Tapi saya punya masalah besar Pak, utang begini. Tinggal di situ dulu. Ya introspeksi diri. Jangan ditinggalkan lari-lari begitu. Kenapa? Karena Allah akan mengubah itu menjadi baik. Terlebih dulu mengubah imanmu, mentalmu, pengharapanmu. Itu diubah dulu. Saudara lihat itu bagaimana yang namanya Daud bukan tentara. Ketika dia lihat Goliat, dia anggap Goliat itu di bawah imannya dia. Sedangkan orang-orang Israel melihat Goliat, dia lihat Goliat di atas imannya. Mereka tidak berani, mereka hancur. Daud berhasil. Jadi nomor satu, bangun imanmu. Bangun iman melalui mana? Iya, melalui firman Tuhan. Firman Tuhan bagaimana? Itulah yang dikatakan. Maka Roh Kudus akan mengingatkan engkau akan ajaran Yesus. Nah kalau kita tidak membaca firman, saya ada Roh Kudus, gak mungkin. Kalau Roh Kudus ada, pasti kita diingatkan akan ajaran Yesus. Dan saudara bisa itu banyak ayat-ayatnya. Dan menginsyafkan kita dari dosa. Kita lihat hal kedua, hidup dalam keinginan roh. Hidup dalam keinginan roh. Bagaimana hidup dalam keinginan roh? Kita selalu keinginan daging, mau kaya, mau dipuji, mau terkenal, mau jabatan, tidak mau susah. Betul kan? Itulah manusia. Kalau tidak gitu bukan manusia Pak. Mau dihormati orang. Kata firman Allah. Apa yang ingin orang lain perbuat bagi kamu, perbuat itu lebih dulu kepadamu. Nah, firman Allah. Gampang toh? Tapi gak bisa dilakukan. Nah itu kita harus lakukan. Karena Roh Kudus mengingatkan akan ajaran Yesus. Yang kita cari. Orang lain supaya kita lupa. Kita yang harus menjadi berkat dulu. Itulah gereja. Gereja harus benar seperti itu. Galatia 5 ayat 16 dan 18. Sampai dengan 18. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya memang bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Itu bertentangan terus. Itu bertentangan terus. Tidak mungkin bisa menjadi satu. Kalau suami istri bertentangan tidak akan menjadi satu.
Yang satu daging, yang satu roh. Tidak akan. Harus dua-dua hidup dalam roh. Dalam roh itu bukan berarti setiap hari ke gereja, setiap hari baca firman, doanya panjang-panjang, bukan. Dalam roh itu berarti hidup saudara dan saya itu ada karakter Kristus. Apa itu? Kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, lemah lembut, penguasaan diri, dan ada yang lain juga. Kebaikan dan semuanya. Itu kalau buah roh ada muncul. Tetapi ada saudara lihat, banyak orang-orang Kristen menjadi batu sandungan. Kenapa menjadi batu sandungan? Karena dia memang, saudara, nggak ada buah rohnya. Karunia-nya hebat. Kita nggak boleh jadi batu sandungan. Nggak jadi batu sandungan pun orang tersandung. Apalagi jadi batu sandungan. Kita harus mengubah semuanya itu. Kita harus kembali kepada Tuhan. Ingat dikatakan saudara. Jadi langit dan bumi ini akan lenyap. Termasuk dunia tuh. Tetapi perkataanku tinggal tetap. Kata Yesus perkataanku. Ayo kita masuk ke perkataan Tuhan terus. Perkataan Tuhan apa? Ngajar kepada kita. Percaya, jangan takut, jangan khawatir. Apalagi ampuni musuhmu, apalagi begitu banyak sekali. Dunia ini akan lenyap semuanya. Engkau dan saya akan lenyap, tidak ada yang tidak lenyap. Karena perkataan Yesus yang tinggal tetap. Kalau gitu percuma Pak ikut Tuhan. Oh bukan. Kalau perkataan Yesus ada pada kita semua, kita tidak lenyap. Amin. Kalau nggak ada perkataan Yesus, cuma agamawi, kita lenyap. Tapi karena ada perkataan Yesus, kita tidak lenyap karena ini ada. Dan karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus akan diangkat sebelum dunia diberikan kepada antikris. Roh Kudus diangkat. Orang yang ada Roh Kudus tinggal hidup dengan Roh Kudus akan terangkat pula. Tapi orang yang punya karunia akan tertinggal. Belum tentu dia ada Tuhan dalam hidupnya. Loh kok bisa Pak? Yaitu perlengkapan. Bukan pribadi Tuhan. Makanya kan Tuhan berkata, tinggallah di tempat ini. Sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa maha tinggi. Diperlengkapi. Dan dia berkata, terima Roh Kudus. Terima. Semua tanya saudara. Terima Roh Kudus, mereka gak ada manifestasi. Tapi hidupnya sudah berubah. Dipimpin oleh Roh Tuhan. Tapi ketika ada perlengkapan, doain orang sembuh, semua sembuh. Saudara, disitulah dia kehilangan Tuhan. Karena dia merasa Tuhan. Saudara tetaplah hiduplah dengan Tuhan. Tuhan akan melakukan apa saja yang kamu tidak mampu lakukan. Dia punya rencana yang indah dalam hidupmu. Saudara lihat itu gereja ini, gereja ini. Lihat gereja ini. Ada berapa banyak batu yang disusun. Ribuan batu bata yang disusun. Betul kan? Ribuan batu bata. Kita itu anggap aja batu itu. Biarlah engkau menjadi batu yang tersusun. Untuk pembangunan rumah rohani Tuhan. Batu tersusun. Pak, saya kan cuma satu. Di gereja ini ada 5.000 orang. Apa artinya satu kalau nggak datang di gereja? Apa artinya satu kalau tersesat biasa saja? Tuhan berkata, kalau ada satu hilang, 99 ditinggal, satu dicari. Kamu berharga di mata Allah. Tapi ini kan 5.000 orang. Kalau saya nggak sungguh-sungguh kan nggak apa-apa. Ngapain Pak? Itu masih ada 4.990 orang. Kalau batu itu tersusun rapi, hanya ada satu batu yang hilang. Tikus masuk, nyamuk masuk, lalat masuk semua. Berarti engkau satu batu pun, engkau berharga di mata Allah. Tidak satu pun orang tidak berharga di mata Allah. Mau tua, muda, mau miskin, mau sakit, mau apa saja. Semua berharga di mata Allah. Tetapi kembali kepada pikiran dan rencana Allah. Tidak bisa berjalan menurut pikiran kita sendiri. Makanya itulah yang hidup dalam keinginan roh. Bukan keinginan daging. Mazmur 51 ayat 11.
Kenapa? Kalau kita keluar dari jalan Tuhan, Daud pun sendiri berdoa supaya jangan dibuang dia. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Dia bukan bicara karunia. Dia jabatannya boleh hilang, semua boleh hilang. Tetapi satu yang tidak boleh hilang, roh Tuhan yang ada pada dia. Semua orang boleh memusuhi dia. Tetapi satu, firman yang menghibur, menguatkan, dan membentengi dia. Katakan amin dulu saudara. Karena perkataan Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Itu betul. Makanya saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat banyak hal yang terjadi. Satu hari ya, ketika saya merenung sendiri. Saya merenung sendiri. Gimana caranya? Saya bangun pagi. Bangun pagi, saya melayani saudara saya yang ada di negeri Belanda. Mereka punya restoran, hidup tidak sesuai firman Allah. Keponakan saya ada 20. Cantik-cantik semua, yang ganteng-ganteng semua. Tapi hidup tidak sesuai firman Allah. Ke tempat judi, kasino, repot. Saya tinggal di sana, restorannya saya pakai untuk persekutuan. Akhirnya hari ini, semua percaya Tuhan, ada 3 orang jadi pendeta, ponakan saya semua. Saudara, buka gereja di sana. Tetapi sebelum itu, saya itu tinggal di rumahnya dia. Saya ketika mau mandi pagi, saya mau keluar pintu kamar. Di pintu kamar itu ada orang menghadang saya. Waktu menghadang saya lihat, sosok ini tembus transparan. Seperti cairan begitu. Tembus. Tapi tidak lewat wajahnya, tapi kelihatan. Bentuk-bentuknya gitu. Saya waktu lihat gini, hati saya tahu. Walaupun saya masih bingung siapa. Itu ada kekuatan Allah. Seakan-akan saya harus menunduk. Saya nunduk saudara, bukan takut. Suara itu berkata, mau kemana kamu? Kamar mandi, masuk doa dulu. Saya berpikir, baru doa disuruh doa, ya sudah masuk. Ada satu kata-kata yang membuat saya tidak bisa melanggarnya. Dia tidak sebut namanya, tapi ada sesuatu kuasa yang membuat hati saya tetap takut sama dia. Saya akhirnya berdoa, waktu saya berdoa ngomong apa ya? Suara itu berkata, dengarkan suaraku. Saya bertanya dalam hati saya, biasanya saya berdoa saya yang ngomong, Tuhan yang dengar. Tapi ada pengertian, doa itu bukan kamu laporan, bukan mengeluh, bukan minta. Doa itu 2 arah. Bukan Tuhan yang mendengar, engkau belajar mendengar. Saya duduk diam. Suara itu muncul. Kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Hamba-hambaku mencuri takhtaku. Kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Umatku mencuri takhtaku. Takhta mana yang dicuri? Setahu saya Tuhan bertakhta di atas pujian Israel. Ini masih mikir, Tuhan berkata, hati manusia adalah tempat aku bertakhta. Tapi mereka telah mencurinya, mengisinya dengan dosa dan kejahatan. Iri hati, sakit hati, khawatir, cemas, ketakutan, benci, dendam, tersinggung, amarah, percabulan semuanya. Kembalikan takhtaku, kembalikan takhtaku. Saudara, saya bersadar. Takhta Tuhan dikembalikan. Ya itu agak panjang sedikit, akhirnya selesai. Di situ saya berubah. Tahun 99. Doa saya bukan cuma laporan. Doa saya bukan seperti orang mengeluh. Doa saya belajar mengucap syukur. Doa saya berubah. Bukan cuma minta-minta. Saya pakai doa Bapa kami. Karena saya tahu kembali ke ajaran Yesus. Supaya kami hidup sesuai dengan rencana Allah. Jadilah kehendakmu. Saudara, itu kan ada doa Bapa kami. Di bumi seperti di surga. Saya ikutin. Dan saya tahu hari ini Pentakosta.
Banyak orang minta Roh Kudus turun, Roh Kudus sampai Saya cuma satu saja. Kalau hati kita bersihkan dari segala iri hati, kebencian, sakit hati, dendam, amarah, dan itu setiap hari ada. Kalau itu kita bersihkan, nggak usah minta Roh Kudus turun. Dia akan turun. Karena dia lihat rumahnya sudah kosong. Banyak orang berkata, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Masuk, keluar lagi dia. Nggak ada tempat. Dia tidak mau tinggal di dalam kemunafikan. Tinggal di dalam kejahatan dosa. Sebab itu daging dan roh tidak pernah bisa bersama-sama. Suci dan dosa tidak bisa. Tapi manusia kan berdosa Pak. Iya, tapi roh tidak berdosa. Sehingga kita harus membuang dosa. Walaupun kita berdosa, harus dibuang dosanya. Karena kita bukan roh Tuhan. Tapi kita harus membuang dosa. Karena kita mau bergaul dengan roh Tuhan. Saudara, ketika kita bergaul dengan roh Tuhan, maka semuanya akan nyata. Menjadi Kristen yang baik. Makanya dikatakan oleh Daud tadi, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Luar biasa, satu yang diminta Tuhan. Ketika dia mulai berbuat dosa apapun juga. Mungkin kerajaannya akan diambil apa? Cuman satu, Tuhan. Jangan ambil rohmu kepadaku. Tapi kalau kita di dunia, pabrikmu tak ambil ya. Oh jangan. Terus, kalau nggak pekat Tuhan nggak apa-apa. Nggak ada roh Tuhan nggak apa-apa. Yang penting pabrik jangan. Itu pada umumnya seperti itu orang Kristen. Karena orang Kristen sudah meletakkan materi itu di atas Roh Kudus. Sehingga dia di gereja tidak pernah sungguh-sungguh. Di gereja dibuat main-main. Seakan-akan di gereja cuma materi. Karena materi di atas gereja. Sehingga dianggap aja roh Tuhan itu di bawah semuanya. Kembalilah kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Karena sebelum kau ada di rencana Tuhan. Tuhan pasti buat rencana yang indah pada kamu, percayalah. Mungkin kamu mengalami kesulitan-kesulitan sedikit, kamu akan dicaci, difitnah. Mungkin kamu akan dibuang, perusahaanmu akan sulit. Tapi tetap percayalah. Tidak lama lagi Tuhan akan bangkitkan kamu. Pasti janjinya, perkataannya tidak akan berlalu. Tinggal tetap. Janjinya ya dan amin. Tetap teguh di tengah-tengah badai. Tetap percaya di tengah-tengah kesulitan. Tetap punya pengharapan di tengah-tengah gelap gulita. Itulah orang Kristen sesungguhnya. Kalau tidak ada kegelapan, engkau tetap percaya, engkau punya harapan. Kita bukan orang Kristen, orang dunia. Makanya orang Kristen ketika punya masalah, ketika punya persoalan, dia tidak semakin jauh. Dia semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah namanya kekristenan. Ketika kesulitan, dia tidak jauh. Dia punya pengharapan. Itu kesulitan. Saudara, kekristenan, pengharapan itu muncul ada kesulitan. Kalau tidak ada kesulitan, mana ada pengharapan. Jadi orang Kristen harus tahu kekuatan Allah itu muncul. Untuk melihat apakah kita masih di dalam firman Allah. Diizinkan masalah terjadi. Diizinkan ada orang memusuhi kita. Untuk Tuhan melihat apakah engkau tetap percaya kepada firman Allah. Tinggal di mana firman Allah. Atau engkau lari. Gampang sebelum memberkati Tuhan melihat seperti itu. Yesaya 63 ayat 10. Tinggal 2 ayat. Sudah tinggal 5 menit. Tetapi mereka, perjanjian lama ini, memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya karena tidak mau sesuai dengan rencana Allah. Maka Roh Kudus berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jangan sampai kita tidak taat, saudara. Taati firman Allah. Namanya taat itu melawan daging. Karena kau mau hidup roh, daging harus dilawan. Daging dilawan mesti sangkal. Disangkal baru taat. Kalau enggak gitu enggak bisa. Saya mulai Selasa berangkat pergi ke mana ya? Semarang. Karena day of fire. Solo. Magelang. Wonosobo jauh sekali. Tidurnya di Dieng. Dingin. Di
Dingin sekali. Lupa bawa selimut tebal. Dingin. Ya mandi, ya keramas. Ngadakan PM, nanti sore lihat PM-nya itu di daerah sana. Setelah kita omong-omong, ada 3 pendeta ikut saya, 2 sama saya 3. Tiba-tiba ada WA masuk. Pak, jangan lupa Pak, Senin bayar sewa gereja Dafam sekian. Waduh, lupa. Saya duduk diam. Kita harus pelayanan, harus fokus. Tuhan kasih hikmat. Tenang, percaya, sabar. Ada Pak Andri, ada Pak Irwan. Ini saya ngomong jujur, cuma saya tidak boleh cerita banyak hal. Biar mereka yang cerita aja. Pak Andri bilang, gimana ini? Oh tenang. Tidak lama lagi siang, oh kita mesti beli ini. Hah? Beli ini? Ya beli. Beli. Besok kita jual. Pasti untung. Kita beli. Mungkin Andri ragu-ragu, dia beli dikit. Saya beli, nanti jam 4 lah. Saya bilang gitu. Dia pokoknya ikut lah. Saudara, jam 4 saya jual. Nutup 20 juta untuk bayar Dafam. Andri cuma dapat 5 juta. Karena cuma gandol. Saya bilang lumayan, Andre, kamu yang bayar. Sebelumnya berangkat saya juga ngomong sama Pak Andri, ini benar. Kan kaget Pak Andri. Deh, kamu ikut saya? Iya. Semua bensin, semua tol, semua hotel, kamu bayar. Kok bisa? Pokoknya kamu bayar, yakin. Karena saya tahu dia bakal dapat duit. Saudara, saya tahu kemarin dia, Irwan bilang, tenang aja dia bakal duit. Bisa deh, bisa. Ya sudah Pak Andri bayar semuanya. Kalau dipikir Pak Andri jahat gitu. Betul, dia dapat 5 juta. Bayar biaya 5 juta, tiket Kupang PP 4 juta. Pas toh. Tuhan tidak pernah ngasih kamu lebih, kurang juga enggak. Kalau hatimu, imanmu lebih besar, dia akan memberi kamu lebih besar. Tergantung dari kerbatmu seberapa besar. Kalau kerbatmu dekat sama Tuhan untuk diisi firman Allah, semakin besar iman, semakin besar itu kuasa. Dan Tuhan menyertai kamu. Kalau Tuhan menyertai kamu, ngapain takut? Kalau saudara dikawal polisi, senang sekali gagah. Kawal polisi. Yesus yang menyertai kita. Di mana kebanggaanmu? Orang Kristen harus bangga dengan apa yang tidak terlihat, Yesus dan Roh Kudus. Jangan bangga dengan yang terlihat. Yang terlihat itu suatu hari musnah. Yang tidak terlihat itu kekal. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Sambil kita bangkit berdiri, siap-siap lagunya. Baca Efesus pasal 4 ayat 30, kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Pak Irwan berkata, Pak, kebutuhan gereja banyak. Tapi Allah selalu mencukupinya. Gereja gak perlu minta-minta kiri kanan. Gereja itu dalam pemeliharaan Allah. Kalau Allah sudah menyuruh kita gereja, hiduplah benar. Semuanya nanti Allah yang urus semuanya. Kalau engkau ke gereja, belajar hidup benar. Semua hidupmu itu akan dipelihara Tuhan. Karena Roh Kudus itu pribadi. Jangan cuma cari perlengkapannya. Dia bisa mengubah duka citamu menjadi sukacita. Engkau susah, tengah masalah banyak, engkau terhibur ada harapan. Engkau banyak masalah, gak ada yang menolong, dia akan menolong. Karena dia tinggal dalam hidupmu. Kita nyanyikan refnya dulu. Roh Kudus penghibur dan penolong. Dia penghibur, apakah engkau sedih hari ini? Ku tak takut sebab Engkau. Dia penghibur, dia penghiburmu di tengah kesedihanmu. Dia penolong yang setia. Engkau duka cita hari ini, dia akan rubah menjadi sukacita. Dia tidak jauh. Dia tidak jauh. Dia ada di tempat ini juga. Angkat tanganmu, hargai dia pribadi. Walaupun tidak kelihatan, tapi dia ada.
Glory, haleluya, haleluya. Tuhan, inilah aku semua di tempat ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kamu berdukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku, ubah aku yang egois, yang tidak percaya menjadi percaya. Bahkan aku ingin membawa hidupku di bawah tangan-Mu Tuhan. Karena aku tidak mampu mengurusi begitu banyak hal. Aku ingin mempersembahkan hidupku kepada-Mu sampai akhir hidupku Tuhan. Karena Engkau penghibur, Engkau penolongku. Katakan, Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. setengah suara saja. Hibur dan penolongku. Hiduplah di dalam Roh Tuhan. Kita tidak bisa tinggal di dalam lautan. Itu bukan dunia kita. Kita harus tinggal di daratan. Ikan tidak bisa tinggal di darat, dia akan mati. Engkau mungkin bisa masuk ke laut sebentar, tapi itu bukan duniamu. Kita bisa masuk ke dunia sebentar, tapi tinggalkan, kau akan mati di tempat itu. Kembali kepada Tuhan, hiduplah dalam Roh Tuhan. Sebelum kau ada, sebelum dunia ini ada, engkau ada dalam pikiran Tuhan. Engkau ada dalam rencananya. Rencananya indah. Kembali kepada pikiran Tuhan. Kembali kepada rencana Allah. Hari ini jika engkau ada pergumulan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau ada pergumulan, sakit, penyakit, persoalan, ingat, mujizat di bawah iman, bukan di atas iman. Yang perlu dibangun adalah imanmu. Dan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini. Tuhan, aku berdoa, Engkau yang bisa mengubah duka cita menjadi sukacita. Engkau yang menghibur dan menolongnya. Tuhan, rinduku untuk mengubah hidupku ini supaya menjadi bencana yang indah di hadapan Engkau. Kami rindu Tuhan, karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Untuk setiap tangan-tangan yang didekapkan di dada, mereka sadar hari ini bahwa semuanya Engkau telah sediakan ketika kami berjalan taat dalam hidup-Mu. Ampuni ketidaktaatan kami. Hari ini kami taat mendekapkan kedua tangan kami di dada. Kami menyerah. Karena kami tahu ada Roh Tuhan yang ada pada kami yang akan menuntun, membebaskan aku semuanya. Oleh sebab itu kami berdoa untuk tangan-tangan yang didekapkan di dada. Yakin dengan imanmu. Yakin dengan imanmu. Karena firman Allah tidak kembali sia-sia. Janjinya terlaksana. Yang perlu dibangun adalah imanmu. Jangan lihat masalahmu besar. Jangan lihat penyakitmu, pergumulanmu. Lihat rencana Allah yang indah.
yang memberikan pengharapan kepadamu. Hari ini juga engkau telah menerima, yaitu benih-benih keselamatan, benih-benih pertolongan, benih-benih kesembuhan. Ketika engkau punya iman, kau terima, sehingga engkau tidak menonton mujizat, tapi engkau mengalaminya karena imanmu itu. Kami berdoa untuk tangan yang didekapkan semuanya. Tuhan, di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama, nama di atas segala penyakit, nama di atas segala pergumulan masalah. Dan oleh nama itulah aku mempertaruhkan hidupku dan mempersembahkan di bawah kakimu. Dan aku menerima janjimu. Aku hidup dalam rohmu. Demi nama Yesus, terima itu, terima itu. Dan menolong. Jangan pernah bimbang. Orang bimbang tidak akan menerima apapun juga. Tetap percaya. Bangun imanmu. Lukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolong. Ya Tuhan, ku tak takut sebab ada di dalamku. Kau barukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, kau hadir di sini. Sekali lagi, Roh Kudus, kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah datang kepada setiap kami Tuhan. Bukan kami hanya mendengar, tapi bagaimana Tuhan kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Biar kuasa-Mu itu turun kepada setiap kami Tuhan. Supaya Tuhan pakai lidah bibir kami untuk tetap menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa. Bapak kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja yang Tuhan percayakan bagi kami untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Bapak kami berdoa untuk setiap persembahan yang diberikan oleh jemaat dan umat-Mu. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan, balas kebaikan hati mereka, kerelaan hati mereka. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan. Mari kita dekapkan tangan di dada. Karena untuk menerima berkat itu pasti, yang sulit adalah menjaga hati ini. Supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita boleh rendah hati dan tetap mengandalkan Tuhan. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar. Dan roh kita bernyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menghisapkan kita dari dosa.
menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akan akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.